Ya pemirsa, banjir bandang dan longsor yang menerjang Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara memperlihatkan betapa rapuhnya kondisi ekologis kawasan hulu saat ini. Gelondongan kayu dan lumpur yang menghantam rumah warga bukan hanya dipicu intensitas hujan, tetapi merupakan tanda bahwa fungsi perlindungan hutan sudah jauh menurun. Tekanan ekologis di Batang Toru meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa perusahaan dari berbagai sektor beroperasi di kawasan ini. Aktivitas konstruksi untuk akses jalan, fasilitas penunjang, hingga pembukaan lahan baru terus berkembang. Citra satelit memperlihatkan pemirsa pola bukaan lahan yang meluas dan terfragmentasi, terutama di sekitar tambang, PLTA, dan area perkebunan besar. Setiap bukaan baru memotong fungsi ekologis hulu yang sebelumnya mampu mereduksi limpasan air dan menjaga stabilitas tanah. Ketika area terbuka semakin banyak, kemampuan ekosistem untuk menahan tekanan cuaca ekstrim pun menurun. Dampak bencana banjir bandang ini sangat parah pemirsa. Ratusan rumah hancur dan masyarakat harus menanggung akibat paling nyata. Bencana ini juga memperlihatkan betapa pentingnya menjaga fungsi ekologis kawasan hulu dan mengurangi tekanan ekologis di daerah tersebut. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan kontributor yang tengah berada di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sudah ada Prengki di sana. Kita akan tanyakan bagaimana update kondisi terkini di sana. Selamat sore, Prengki Silitoga. Ya, selamat sore, Mbak Anissa. Baik, Prengki, sebetulnya saat ini update di lokasi Anda saat ini seperti apa, Prengki? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Untuk update hari ini bisa saya terangkan dalam kondisi bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru. Di mana saat ini ah, para para pengungsi untuk saat ini yang berjumlah sekitar 5.000 5.113 saat ini diungsikan sudah mulai gelisah akibat eh, yang tidak adanya untuk dari kamar mandi untuk para pengungsi. Dan juga yang kedua, untuk dalam pembersihan batu-batu yang besar, ada kayu yang besar saat ini sudah mulai dibersihkan. Namun karena minimnya saat ini alat berat untuk membersihkan masih belum bisa bersih sedemikian mungkin. Untuk saat ini, kami dapat informasi juga Mbak Anissa, bahwa Kapolda dan bersama Pangdam saat ini telah menuju lokasi banjir bandang di Kecamatan Batang Toru ke Desa Garoga untuk meninjau lokasi dan apa penyebab terjadi banjir bandang itu. Menurut informasi bahwa terjadinya banjir bandang akibat adanya penebangan hutan di salah satu perbukitan di daerah lokasi tersebut. Demikian Mbak Anissa. Baik, Prengki, tapi dari lokasi Anda melaporkan saat ini, apakah kemudian para pengungsi juga memiliki kekhawatiran yang sama begitu, terutama adalah terkait dengan sanitasi? Apakah hal tersebut juga sudah diatasi oleh otoritas terkait, Prengki? Nah, terima kasih Mbak Anissa. Untuk terkait tersebut sudah mulai diatasi dari pihak pemerintah. Dan untuk saat ini, saya sekarang berada di belakang posko logistik tanggap darurat bencana banjir yang disediakan di kantor Bupati Tapanuli Selatan saat ini, di mana sudah mulai banyak bantuan yang datang dari beberapa daerah, baik dari kemanusiaan, baik dari pusat, dari provinsi, sudah mulai disalurkan untuk saat ini. Demikian Mbak Nisa. Baik, Prengki, tapi yang Anda dapatkan informasinya apakah selain dari bantuan-bantuan yang sudah datang, tetapi memang apakah dari para pengungsi masih membutuhkan bantuan khususkah seperti yang kita ketahui bahwa seperti anak-anak, kemudian lansia, ini juga memerlukan kebutuhan yang khusus juga. Apakah hal tersebut didapatkan laporannya oleh Anda, Prengki? Terima kasih Mbak Anissa. Untuk saat ini bantuan seperti susu dan anak-anak belum mendapatkan semuanya bagi para pengungsi. Dan juga bagi nenek-nenek, orang tua juga belum sempurna semuanya Mbak. Namun pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
masih berupaya terus untuk memaksimalkan keluhan-keluhan para pengungsi. Demikian Mbak Anissa. Baik, Frankie Silitonga, terima kasih banyak atas update informasi Anda. Kita perbaharui nanti. Selamat kembali bertugas.